Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Umu atas penjelasan nih terkait dengan bagaimana pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi ke depannya, khususnya untuk tahun 2023 dan 2024 di sisa 2 tahun pelaksanaan roadmap dan grand design ya Mbak Umu ya. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaan karena dari tadi nih sejak Mbak Umu menjelaskan terkait dengan evaluasi RB ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan evaluasi RB dan juga terkait dengan PMPRB, termasuk juga terkait dengan RB tematik nih Mbak. Ya, mungkin tiga pertanyaan pertama saya ambil dari YouTube Kementerian PAN RB terkait dengan RB tematik Mbak. Gitu. Ada dua pertanyaan sebetulnya yang saling bersinggungan. Untuk instansi vertikal, RB tematik bisa ditentukan sendiri atau ditentukan oleh kantor pusat. Kemudian bagi lembaga atau instansi pusat di daerah, bila ingin turut dalam pemenuhan RB tematik, apakah harus mengikuti RB tematik di daerah atau provinsi tersebut? Mungkin itu dulu Mbak Umu, silakan. Baik, Mbak Lauren, langsung saya jawab ya. Nanti tolong diingatkan kalau ada yang luput belum saya jawab ya, Mbak ya. Yang pertama untuk tadi instansi pusat gitu ya, atau instansi vertikal ya, apakah ditentukan sendiri atau pusat. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan sampai dengan tahun 2024 hanya ada 4 tema yang bisa diangkat gitu ya. Hanya ada 4 tema yang bisa diangkat menjadi RB tematik. Satu tema terakhir prioritas aktual itu ada 2 ya, itu inflasi dan juga penggunaan produk dalam negeri. Mungkin kalau kementerian lembaga ini sudah wajib ya, sudah diwajibkan oleh Menko Marves ya, dan juga LKPP ya untuk mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri. Nah, jadi Bapak Ibu yang di instansi vertikal harus ikut kepada sekretariat di level kementeriannya. Jadi tidak lagi mengikuti atau menentukan sendiri, harus sesuai dengan kementerian pusatnya. Apa yang akan dilakukan oleh kementerian pusat itulah yang dilakukan gitu ya, kira-kira seperti itu, tidak menentukan sendiri. Nah kemudian bagaimana yang di pemerintah daerah, apakah mengikuti provinsi? Tidak. Kalau pertanyaannya apakah mengikuti provinsi, tidak harus mengikuti provinsi. Bapak Ibu di kabupaten kota bisa menetapkan mana di antara keempat tema tersebut yang kira-kira mau diangkat. Bu, kalau saya mau mengangkat empat-empatnya, boleh dipersilahkan. Jadi kami tidak membatasi selama masih dalam 4 tema tersebut, gitu ya. Kami tidak membatasi. Kalau Bapak Ibu rasa kami ingin mengambil semua temanya, oke. Apa dampaknya kepada nilai RB? Tentu kalau Bapak Ibu semakin banyak mengangkat tema tersebut, gitu ya, kemudian membuat rencana aksi konkretnya dilakukan secara kolaboratif, ada dampaknya gitu ya, ada outputnya, ada dampaknya, tentu penilaian RB Bapak Ibu sekalian itu bisa naik dengan cepat gitu ya. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena pertama kami ingin antara nilai RB dengan dampak kepada masyarakat, kepada pembangunan ini sejalan. Kami misalkan tidak ingin nilai RB-nya tinggi, tapi ternyata kalau diukur dampaknya tidak ada atau kontribusinya rendah. Nah, kami ingin ini sejalan. Kalau nilai RB-nya tinggi atau semakin tinggi nilai RB, semakin berdampak sebenarnya birokrasi itu kepada pembangunan. Itu makanya ini harus sejalan. Kami memberikan bonus gitu ya kepada instansi pemerintah yang semakin banyak berkontribusi dan serius dalam melakukan RB tematik gitu ya. Jadi jawabannya Mbak Lauren, tidak harus sesuai dengan provinsinya ya, kabupaten kota bisa menetapkan sendiri. Itu ya mungkin ya pertanyaan pertama. Berarti kalau untuk instansi vertikal di bawah kementerian lembaga memang harus mengacu ke pusatnya ya Mbak. Sedangkan kalau untuk Pemda, masing-masing Pemda bisa menetapkan RT tematika sendiri. Kemudian Mbak, Iya, betul. pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan praktik baik yang perlu disampaikan oleh instansi pemerintah. Dari BPOM bertanya, yang pertama, apakah boleh praktik baik RB tersebut merupakan kegiatan instansi yang berkaitan dengan 4 RB tematik tadi, tapi bukan sebuah inovasi. Kemudian yang kedua, apakah penghargaan dan
replikasi yang didapat, misalnya penghargaan dari Yanik terkait dengan top KIPP, atau penghargaan praktik dari eksternal, dan bukti benchmarking dari instansi lain untuk praktik baik RB secara umum. Silakan, Bu. Iya, baik. Apakah bisa praktik baik itu merupakan kegiatan yang terkait dengan 4 hal tersebut? Bisa, Bu, silakan saja dilakukan gitu ya. Tapi tentunya nanti kami akan melihat apakah ini kegiatannya sebenarnya mandatori atau tidak gitu ya. Kalau dia ini sifatnya, kalaupun misalkan ternyata sifatnya mandatori atau memang sudah dibiayai oleh anggaran misalkan ya, ada anggarannya. Tentu kami akan melihat bagaimana dampaknya gitu ya. Nah, kenapa dia disebut dengan best practice gitu ya? Kenapa dia disebut dengan best practice? Karena sebenarnya yang lain melakukan, tetapi kualitasnya tidak sebaik yang instansi ini. Ya, instansi ini punya kelebihan dibandingkan instansi yang lain dalam melakukan praktik baik dalam melakukan kegiatan ini. Jadi maksud saya ada pembandingnya. Nah, memang agak sulit ketika ternyata kegiatan itu yang melakukan adalah memang kewenangannya hanya instansi itu. Nah, ini yang agak sulit. Nah, misalkan gini, Bu, gimana kalau tentang penyaluran bansos? Penyaluran bansos itu kan memang hanya dilakukan oleh instansi pemerintah, misalkan koordinatornya adalah dinas sosial gitu ya, atau misalkan bekerja sama dengan siapa. Nah, ini bisa diperbandingkan dengan pemerintah daerah yang lain gitu. Nah, tapi maksud saya adalah Bapak Ibu juga harus menunjukkan kenapa dia disebut dengan best. Best itu kan yang paling baik. Tentu ada yang good biasa, ada yang common, ada yang worse gitu ya. Ada yang biasa aja, ada yang malah jelek gitu kan. Nah, base inilah yang sebenarnya ingin kita cari. Prinsipnya silahkan disampaikan kepada kami, meskipun nanti akan kami sortir gitu ya, akan kami nanti filter kembali apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua tadi Mbak Loren bisa diulangi mungkin sekilas, Mbak. Terkait dengan apakah penghargaan dan replikasi yang didapat itu bisa atau misalkan top KIPP atau penghargaan praktik dari eksternal dan bukti benchmarking dari instansi lain untuk praktik baik RB secara umum itu bisa digunakan nggak? Sangat bisa Bapak Ibu sekalian. Sangat bisa. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan misalkan bagus ya dalam penilaian PEKPP gitu ya, atau mungkin termasuk misalkan dalam top inovasi gitu ya, atau misalkan dapat penghargaan dari Kementerian Teknis terkait, atau bahkan bisa bilang, oh ini kami sudah ada studi bandingnya, wah itu sangat bisa. Jadi silahkan juga disampaikan kepada kami. Justru kalau seandainya ada penghargaan-penghargaan itu menunjukkan ya, mengindikasikan Bapak Ibu termasuk yang best gitu ya, yang tadi terbaik. Kira-kira demikian Mbak Lauren. Baik. Nah, selanjutnya Mbak, ada lagi yang bertanya terkait dengan kejelasan bagaimana peran inspektorat dalam mekanisme evaluasi RB yang baru ini, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus Bapak Ibu sekalian. Memang kami butuh pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk bisa menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Nah, Bapak Ibu tadi kami sampaikan bahwa tidak ada lagi TPI. Bu, terus inspektorat atau TPI ngapain, Bu? Karena nggak ada lagi LKRB. Apakah kami menunggu, Bapak Ibu sekalian gitu ya? Nah, jawabannya adalah Bapak Ibu meskipun tidak lagi disebut dengan TPI, kami akan menyebut Bapak Ibu sebagai evaluator internal. Nah, tugas dari Bapak Ibu inspektorat atau dari evaluator internal gitu ya. Karena tadi saya sampaikan evaluator internal itu tidak hanya harus dari inspektorat saja. Boleh ada unsur lain di luar inspektorat yang terlibat sebagai evaluator internal. Tugasnya adalah Bapak Ibu sekalian memastikan pelaksanaan RB itu berkualitas atau berjalan dengan baik. Saya izin share screen kembali ya Mbak Loren ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada misalkan tahapan pembangunan yang ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu ini harus memainkan peran di dalam sebentar, ini sudah kelihatan ya. Di sini di evaluasi di perencanaan itu memastikan memang perencanaannya berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan juga memastikan pelaksanaannya itu sesuai Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaannya itu berkualitas sesuai dengan maksud, sesuai dengan target-target. Nah, ini peran Bapak Ibu sekalian karena nanti di evaluasi pasca itu akan dilakukan oleh evaluator eksternal. Nah, fungsinya adalah di sini. Nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan
evaluasi internal, kami akan meminta semacam ikhtisar atau resume. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan RB di instansi pemerintah. Jadi perannya lebih banyak ke internal, Bapak Ibu sekalian, memberikan saran, memberikan rekomendasi, melakukan mitigasi. Kira-kira kalau kayak gini desain kegiatannya atau rencana aksinya apakah bisa berdampak kepada perbaikan tata kelola atau perbaikan RB. Nah, itu bisa seperti itu. Atau misalkan inspektorat juga bisa melihat, oh ternyata dari penilaian, dari indikator-indikator yang ada, gitu ya, yang masih jelek nih misalkan adalah nilai sakit. Nah, oh ternyata kok di rencana aksi tidak ada nih kegiatan yang terkait dengan peningkatan nilai sakit. Nah, maka inspektorat bisa memberikan saran atau rekomendasi kepada pelaksana RB. Sebaiknya memasukkan kegiatan terkait dengan nilai sakit. Nah, ini harus ada saran-saran atau rekomendasi konkret ya terkait dengan ketepatan perencanaan sampai dengan ketepatan pelaksanaan. Jadi, sekali lagi Mbak Lauren, perannya adalah lebih kepada internal instansi pemerintah. Peran kepada Menpannya, kepada evaluator eksternalnya itu hanya nanti menyampaikan laporan dan mengupdate progres. Dan itu pun sangat sedikit. Tidak lagi seperti PMPRB. Tidak lagi Bapak Ibu harus membuat laporan yang banyak, mengirimkan data dukung dan banyak hal itu ya. Kenapa demikian? Karena kami ingin Bapak Ibu melakukan reform yang substansial, yang benar-benar sesuai dengan substansi dan kebutuhan. Tidak lagi sibuk reformnya adalah mencari data dukung atau membuat-buat data dukung. Nah, mungkin demikian Mbak Lauren. Ada nih Mbak pertanyaan lanjutan lagi. Jadi kalau kita tidak menggunakan LKE, ini posisinya sebagai inspektorat ya Mbak, atau mungkin evaluator internal kita sebutnya sekarang. Apa lembar kerja yang bisa kita digunakan sebagai acuan untuk dilakukan atau mungkin evaluator internal melakukan MONEF atau penilaian? Baik, nanti di dalam Permenpan tentang evaluasi RB yang saat ini nanti sedang disusun Bapak Ibu, itu nanti akan ada poin-poin apa hal-hal yang perlu dipastikan atau dilakukan oleh evaluator internal. Misalkan ketika Bapak Ibu melakukan evaluasi pelaksanaan, apa poin-poin yang harus dipastikan. Nah, kemudian ketika pelaksanaan, apa poin-poin yang harus dipastikan. Apakah ada LKE-nya? LKE-nya tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tapi kami mempersilahkan kalau Bapak Ibu mau mengembangkan LKE. Yang penting adalah maksud poin-poin yang nanti akan kami sampaikan dalam permen tersebut itu sudah bisa tercapai. Ya, jadi misalkan akan ada poin kalau di perencanaan itu pastikan misalkan kegiatannya sesuai gitu ya. Rencananya sesuai, targetnya itu relevan, sesuai misalkan bisa dicapai. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dan lain-lain. Nah, itu hanya poin-poin itu yang nanti akan kami sampaikan kepada Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti mekanismenya, waktunya, LKE-nya, jika dibutuhkan, kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengelola ya, atau membuat masing-masing. Itu saja mungkin, Mbak Loren. Baik, Mbak Umu. Mungkin kita sekarang beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom chat Zoom meeting, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Ibu Wan Kolisah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jika nilai tertinggi diberikan kepada unit atau instansi yang memang tusinya berhubungan dengan RB tematik, bagaimana dengan instansi atau unit yang tidak berhubungan? Apakah seperti dipaksakan untuk ikut berkontribusi secara langsung? Mungkin itu dulu Mbak, satu pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih Bu Wan Kolisa. Jadi tadi sudah saya sampaikan Bu ya, ada dua, untuk kementerian lembaga ada dua jenis gitu ya. Ada yang implementing dan ada yang non-implementing gitu ya. Kalau yang implementing dia wajar karena dia sudah wajar kalau dia berkontribusi begitu ya, karena sudah ada anggarannya. Jadi yang kita ukur justru adalah outputnya. Ya, bukan berarti kalau yang dia implementing atau punya anggaran dia akan dapat nilai besar, tidak. Kalau ternyata capaiannya tidak sesuai atau capaiannya kecil, justru malah bisa jadi tidak dapat nilai gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan tentu kami juga akan mempertimbangkan capaian dampak, Bu. Jadi kalau misalkan meskipun capaian output ya atau capaian program kegiatannya tinggi, ternyata angka kemiskinan tidak turun, maka tentu tidak akan kami berikan nilai. Jadi dampak-dampak ini juga akan menjadi pengali, akan menjadi koefisien untuk menentukan berapa besarnya.
Jadi tidak mungkin dia akan diberikan nilai tinggi gitu ya, instansi tersebut diberikan nilai tinggi padahal sebenarnya indikatornya tidak turun atau tidak sesuai dengan target. Nah, ini tentu kami akan pertimbangkan. Nah, yang non implementing itu bukan berarti tidak bisa terlibat, tetapi juga tidak berarti bisa dipaksakan. Makanya kami jelaskan nanti bahwa non implementing ini memang sifatnya inisiatif, sukarela. Kalau tadi yang implementing itu memang karena diwajibkan gitu ya, sudah ada aturannya jelas, sudah diberikan anggaran gitu ya. Nah, kalau yang non implementing itu sifatnya sukarela. Jadi silakan Bapak Ibu misalkan ada inisiatif gitu ya. Kalau seandainya, wah saya ingin berkontribusi kepada kemiskinan, misalkan kalau Kemenaker tuh jelas, bisa ke investasi misalkan, bisa ke kemiskinan, bisa ke PDN dan lain sebagainya, itu jelas saya rasa. Nah, memang bukan dipaksakan Bapak Ibu, jadi kami melihat apa inisiatif yang bisa kemudian dibantu gitu ya, percepatan pelaksanaan ini dibantu. Tapi tentunya inisiatifnya harus relevan gitu ya. Tidak bisa juga kami hargai banyak ketika misalkan Bapak Ibu ya udah kita paksakan nih, kita bikin semacam contoh saya adalah FGD. Kalian aja undang semua instansi terkait gitu kan. Kita bilang ini adalah rencana aksi RB tematik kita, mengundang gitu kan. Kemudian kita bikin FGD. Nah, tanpa misalkan ada tindak lanjut, terus hasil dari FGD itu apa? Nah, tidak ada dampaknya. Tentu tidak bisa dihargai besar gitu ya. Yang paling besar untuk yang non implementing itu adalah yang dia inisiatif mau merangkul implementing agency tadi pelaksana, dan juga dia bisa terukur dampaknya. Jadi dua-duanya ini Bapak Ibu sekalian tidak ada yang kami istimewakan. Justru malah yang dia sifatnya inisiatif akan kami berikan insentif lebih kalau memang tadi malah justru berdampak. Malah inisiatifnya mempercepat dampak itu akan kami berikan nilai lebih. Nah, kira-kira begitu Mbak Lauren, Ibu Wan Kolisa. Baik, terima kasih Mbak Momo. Pertanyaan selanjutnya Mbak dari Ibu Linda Pohan dari pemerintah Kota Tangerang. Dengan perubahan metode evaluasi RB, apakah ada perubahan dalam roadmap RB nasional? Dan juga mungkin sedikit melanjut pertanyaan dari YouTube terkait dengan roadmap juga, apakah perlu disesuaikan atau perlu ada penyesuaian dalam roadmap instansi? Baik, Bu Linda dari Kota Tangerang. Bu, apakah nanti akan ada penyesuaian roadmap? Pasti Bu, karena justru malah tools evaluasi RB ini Bu, itu adalah menjawab adanya perubahan roadmap. Kalau roadmap-nya nggak berubah, kami tidak mengeluarkan tools evaluasi baru. Justru karena roadmap nasionalnya berubah, ada beberapa perubahan yang tadi sebagian besar udah saya jelaskan gitu ya, maka evaluasi yang kemarin udah nggak cocok lagi. Kami perlu mengeluarkan tools evaluasi yang baru gitu ya. Nah, apakah nanti roadmap di instansi pemerintah perlu dirubah? Karena ada kebijakan baru, tentunya memungkinkan, sangat memungkinkan, bahkan mungkin pasti ya, itu akan ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, penyesuaian inilah kemudian nanti kita lihat seberapa jauh bedanya. Apakah Bapak Ibu perlu mengeluarkan roadmap baru pengganti, atau sebenarnya mungkin hanya berupa penyesuaian atau adendum dan lain sebagainya. Ini nanti kami akan konsultasikan kepada Kumham, tapi tentu kami tetap akan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi gitu ya. Karena mengingat ketika Bapak Ibu melakukan rencana aksi ya, yang detail-detail per tahun, rencana aksi per tahun itu kan dasarnya adalah roadmap Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau roadmap-nya sudah tidak lagi relevan dengan roadmap nasional, tentunya pasti harus dirubah. Nah, seberapa besar perubahannya, mudah-mudahan nanti tidak terlalu besar dan tidak terlalu memakan biaya. Ya, kira-kira demikian Mbak Lauren. Mungkin berarti terkait dengan roadmap ini nanti akan kita infokan lebih lanjut lagi ke depannya. Iya betul. Nanti akan ada sesi khusus ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan roadmap reformasi birokrasi, dan tentunya setelah kebijakannya keluar, permennya keluar, juga akan kami lakukan launching ya dengan mengundang juga baik secara offline maupun secara online seluruh instansi pemerintah untuk mensosialisasikan gitu. Baik. Selanjutnya Mbak, pertanyaan berikutnya dari Pak Denny dari BNN.
Berarti untuk penilaian RB 2023, LKS sudah tidak berlaku dan diganti pengumpulan laporan sesuai yang diminta ya. Kemudian untuk setiap IP, mungkin ini yang dimasuk adalah non-implementing agency, apakah hanya melakukan satu RB tematik atau dapat lebih dari satu? Silakan. Baik, terima kasih Pak Denny dari BNN. Betul Pak, tidak lagi mengisi LKE. Nantinya Bapak Ibu akan kami minta untuk mengisi form ya di dalam portal yang kurang lebih nanti mengisi tentang rencana aksi ya, dan juga tapi tidak banyak, dan juga laporan. Laporannya pun tadi kami sampaikan Pak Denny akan kami batasi, tidak boleh terlalu banyak gitu ya. Nah, itu yang nanti akan dilakukan kalau terkait dengan evaluasi RB di tahun 2023. Nah, terkait dengan yang tadi non-implementing, itu apakah boleh lebih dari satu gitu ya, atau harus berapa banyak? Boleh Bapak Ibu. Jadi boleh lebih dari satu. Prinsipnya semakin banyak Bapak Ibu mengambil tema, berkontribusi, berinisiatif, dan itu bisa dibuktikan dampaknya, maka top up bonus penilaian RB bagi Bapak Ibu sekalian itu semakin besar. Nah, prinsipnya demikian gitu ya. Itu mungkin Mbak Loren. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, untuk setiap IP, apakah hanya melakukan satu RB tematik atau bisa lebih dari satu? Ya, tadi sudah jawab ya, bisa Oh, lebih dari satu. Jadi dia bisa lebih dari satu. Yang penting kelihatan dampak. Jadi kalaupun banyak Mbak Lauren, ternyata misalkan tidak ada dampaknya, meskipun sudah mengambil seluruh tema, tapi tidak ada dampaknya gitu ya, tidak kelihatan kontribusinya, itu juga nilainya bisa jadi tidak banyak. Jadi Bapak Ibu, Mbak Lauren sedikit saya ilustrasikan. Kalau Bapak Ibu misalkan selama ini tentu ketika misalkan evaluasi gitu ya, evaluasi RB sangat-sangat tipis gitu ya kenaikan nilainya gitu ya. 1,0 bahkan, karena yang diintervensi adalah RB general. Yang tadi saya sampaikan itu adalah problem hulu, dan dampak perbaikannya itu bisa jadi dalam waktu yang lama. Tapi dengan adanya RB tematik, Bapak Ibu ini bisa langsung menyasar masalah-masalah terkait, masalah-masalah terkait tema, dan bisa mencari terobosan atau gagasan gitu ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu awalnya sedikit-sedikit naiknya, ketika Bapak Ibu bisa melakukan RB tematik dan jelas dampaknya, kenaikannya misalkan per tahun itu bahkan bisa sampai tentunya di atas 1 poin ya. Bahkan kalau untuk nilai bisa lebih daripada 10 poin. Ini kalau dengan catatan ya Bapak Ibu sekalian ya, pada seluruh tema dan juga ada dampaknya. Jadi poinnya itu untuk KL kami tetapkan 10 sampai 15, untuk Pemda itu adalah 20. Semakin banyak, semakin berdampak, Bapak Ibu bisa dapatkan poin besar seperti itu. Gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, di tahun yang akan datang, saldo yang tetap itu adalah yang nilai RB generalnya. Jadi kalau nilai RB generalnya sebenarnya adalah 60. Nah, kebetulan di tahun ini nilai RB tematiknya bisa dapat 65. Jadi bisa 65 tahun ini skor RB-nya. Nah, untuk di tahun depan RB generalnya naik 1 poin, 61. Ternyata RB tematiknya cuma dapat 2 poin, 63. Nah, jadi bisa jadi turun nilainya. Nah, ke depan Bapak Ibu sekalian bisa jadi nilai ini dinamis. Tergantung seberapa signifikan peran Bapak Ibu sekalian berkontribusi dalam RB tematik ini. Nah, kira-kira demikian. Tapi kalau RB general, ya Bapak Ibu ya, itu naik turunnya tidak terlampau dinamis sebagaimana RB tematik. Itu mungkin Mbak Lauren. baik. Pertanyaan selanjutnya Mbak Umu dari Pak Andri Akbar. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara penilaian terhadap 4 strategi yang menjadi komponen pada RB General? Kemudian yang kedua, bila pengukuran indeks adalah dari capaian indikator, apakah masih ada proses penilaian pada unit kerja eselon 1? Karena indikator yang tadi dipaparkan tidak dinilai pada tingkat unit kerja. Dan bagaimana juga mekanisme penilaian di unit kerja, apakah masih ada atau sudah tidak ada? Baik, makasih Mbak Loren. Pak Andi Akbar, pertanyaannya bagus nih Pak. Saya menunggu pertanyaan ini supaya bisa menjelaskan ya hal ini. Yang pertama, bagaimana penilaian strategi? Nah, penilaian strategi ini nanti secara konkret akan kami ukur dari kualitas rencana aksi dan juga pelaksanaan rencana aksi Bapak Ibu sekalian.
Jadi rencana aksinya harus relevan dengan kebutuhan, kemudian ada targetnya secara periodik, jelas siapa pelaksananya gitu ya, dan ketika melaksanakan dilakukan secara kolaboratif. Nanti di dalam dokumen pembangunan kami akan sampaikan bagaimana format rencana aksi minimal gitu ya. Nah, kemudian akan kami ukur juga bagaimana realisasi dari rencana aksi. Jadi kira-kira rencana aksinya sudah bagus sekali, ternyata tidak dilaksanakan atau tidak ada outputnya, itu pun menjadi rendah di penilaian capaian strateginya. Nah, jadi penilai kualitas ya, kita bicara kualitas sama implementasi atau realisasinya. Itu yang di penilaian strategi. Nah, kemudian apakah masih ada penilaian di level unit? Nah, ini pertanyaan yang bagus, Pak Andi. Pak Andi, kalau seandainya tadi Bapak lihat di dalam paparan kami, itu yang akan dinilai itu memang semuanya pada level instansi. Jadi dari mulai Bapak lihat ya tadi capaian akuntabilitas kinerja ya, level instansi. Capaian kinerjanya IQ-nya itu level instansi. SPBE-nya level instansi, SKM-nya level instansi, SPI-nya level instansi, employer branding level instansi, semuanya level instansi. Apakah unit diukur? Pak Andi, saya yakin dalam melakukan pengukuran, itu unit itu merupakan lokusnya. Jadi kalau seandainya kita seperti yang sederhana Pak, nilai sakit. Nilai sakit instansi itu ditentukan juga oleh nilai sakit unit. Semakin banyak nilai sakit yang di unit yang bagus, maka ini akan mempengaruhi nilai sakit instansi. Kemudian misalkan apa Pak, misalkan SPIP. SPIP kalau dia lebih mature, lebih tinggi maturitasnya, itu ditentukan dengan implementasinya di setiap unit. Jadi memang unit tidak dinilai Pak di dalam LKRB ini, tetapi saya yakin ketika pengukuran indikator-indikator ini unit juga diukur. Dan kalaupun unit tidak diukur, maka saya yakin bahwa nilai di level instansi ini merupakan kontribusi dari unit, pelaksanaan unit, inisiatif unit. Jadi unit apakah juga menjadi penting? Betul Pak, unit penting. Pembangunan RB di unit itu menyesuaikan dengan kebutuhan instansi. Jadi kalau kita diidentifikasi oleh sekretariat level kementerian misalkan yang masih rendah adalah indeks SPBE-nya masih rendah. Nah, maka perbaikannya adalah prioritasnya di SPBE. Mana unit-unit yang kira-kira perlu membantu eksekusi SPBE ini? Nah, ini memang butuh orkestrasi dari sekretariat di level pusatnya, Pak. Baik di level kementerian misalkan atau di level sekdanya gitu ya. Nah, ini perlu orkestrasi sehingga apa yang dibangun atau dilakukan unit ketika RB itu memang nanti akan berkontribusi kepada di level kementerian. Nah, meskipun tadi saya juga sampaikan ada dimensi instansional. Kalau kira-kira kita butuh nih tentang masalah kedisiplinan, nggak ada misalkan di dalam rencana aksi kementerian, boleh nggak kami melakukan hal tersebut? Boleh, Pak. Jadi inisiatif-inisiatif untuk perbaikan tata kelola internal yang memang kira-kira dianggap dibutuhkan oleh internal boleh dilakukan selama disetujui atau di-approve oleh sekretariat level kementerian. Nah, kira-kira nanti seperti itu model pembangunan dan juga evaluasinya ya, Pak Andi Akbar, Mbak Loren. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak, terkait dengan inovasi praktik baik nih, karena sudah banyak juga yang bertanya. Untuk pelaksanaan praktik baiknya ini, apakah harus yang sudah berjalan? Jika iya, apakah ada minimal sudah berapa lamanya? Atau mungkin praktik baik tersebut kita batasi hanya pelaksanaannya di tahun 2022 saja? Ya, baik. Apakah yang sudah berjalan itu mungkin apakah ini ongoing atau misalkan sudah selesai gitu ya? Yang baik adalah Bapak Ibu sekalian yang dia sudah bisa lebih dari 1 tahun menurut saya, minimal itu 1 tahun itu sudah berjalan karena dianggap memang ini sudah dilakukan gitu ya, sudah dilakukan, sudah selesai dan penerima manfaatnya ini sudah merasakan gitu ya. Jadi kalau yang sifatnya ini masih sangat baru, penerima manfaatnya masih sedikit, maka sebenarnya aspek untuk mengklaim itu best atau baik itu belum terpenuhi sebenarnya. Nah, jadi ketika kita bilang baik itu kan ketika menurut penerima manfaat itu baik, bisa dibandingkan dengan yang lain, simple, sederhana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau bisa memang yang sedang berjalan oke,
Tapi kalau bisa lebih dari 1 tahun, dan juga mungkin kalau udah selesai, boleh nggak Bu? Boleh. Apakah harus di tahun 2022? Tidak harus Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada di tahun-tahun sebelumnya, boleh, nggak apa-apa. Dikirim aja kepada kami. Kalau memang itu dianggap praktik baik, saya yakin pasti akan dipertahankan. Tapi kalau seandainya, wah ini dianggap praktik baik, tapi hanya dilakukan di 2020, kalau kenapa tidak dilanjutkan? Nah ini kan menjadi pertanyaan, padahal itu adalah praktik baik, misalkan seperti itu, Mbak Lauren. Nah, tadi sekilas saya melihat ada pertanyaan, apakah ini harus berupa aplikasi atau digital? Tidak harus, Pak. Tidak harus, Pak. Tidak harus sifatnya digital atau aplikasi. Apapun itu yang sifatnya inisiatif, terobosan atau gagasan, dan itu terbukti adalah best practice, ada dampaknya, sudah dirasakan kepada penerima manfaat, ya, apalagi terkait kepada 4 tema itu juga boleh untuk disampaikan. Itu mungkin Mbak Lauren. Baik, terima kasih banyak Mbak Umu. Untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Umu, dari Kementerian Kesehatan. Dengan adanya kebijakan evaluasi yang baru ini, apakah akan ada perubahan juga terkait dengan indikator mesonya? Akan ada perubahan terhadap apa? Maaf, Mbak Loren. Indikator mesonya, Mbak. Indikator meso maksudnya di indikator antara ya? Kalau sekarang kan kita menyebutnya indikator hasil antara ya, Mbak. Iya, indikator hasil antara ya. Apakah akan ada perubahan? Bisa jadi akan ada perubahan, Bu. Jadi di dalam roadmap perubahan kami ini, kami mengamanatkan adanya penyederhanaan indikator, Bu. Penyederhanaan indikator ini adalah supaya lebih sinergis. Jadi jangan sampai ada indikator yang sebenarnya mengevaluasi hal yang sama, tetapi hasil penilaiannya berbeda. Atau jangan sampai ada indikator yang ya tadi menilai hasil yang sama, buat apa nilai hasil yang sama gitu ya. Padahal cukup aja tadi mensimplifikasi satu indikator. Ini kan nanti hanya masalah pertukaran data. Nah, Kemenpan RB itu sedang terus mendorong terjadinya simplifikasi atau penyederhanaan itu. Nah, apakah mungkin akan berubah? Ya, bisa jadi akan berubah. Tetapi mungkin untuk tahun 2023 ini perubahannya tidak akan terlampau banyak. Gitu ya. Bisa jadi misalkan kami juga akan lebih mendorong indikator itu sebaiknya yang diukur juga hasil, bukan hanya dokumentatif gitu ya, bukan hanya pemenuhan. Nah, mungkin nanti akan ada perbaikan indikator gitu ya. Tetapi Mbak Lauren, setiap tahun nanti akan kami tetapkan melalui keputusan menteri, indikator-indikator apa yang akan digunakan pada tahun tersebut gitu ya. Kalau oleh evaluator nasional atau oleh Menpan RB dianggap indikatornya andal ya, berkualitas, maka akan kami gunakan. Tapi kalau ternyata misalkan wah ini kok kayaknya masih belum pas gitu ya pengukurannya, bisa jadi mungkin nanti akan kami tangguhkan. Nah, ini nanti keputusan akan ditetapkan oleh evaluator nasional. Itu mungkin ya, Mbak Lauren. Nah, pertanyaan berikutnya Mbak dari Ketapang. Jika baru akan memulai RB tematik gitu, karena kan kita baru mencanangkan atau mungkin mensosialisasikan tentang RB tematik ini sejak tahun lalu ya, tapi kan secara praktisnya baru tahun ini dijalankan, dan kemudian juga dijalankan sesuai dengan proses yang tadi sudah sampaikan. Apakah sudah dapat diusulkan ke RB tematik tahun 2023? Namun pastinya belum ada dampak secara langsung, atau tahapan yang tadi Mbak Umu sampaikan itu adalah persiapan untuk RB tematik tahun berikutnya atau tahun 2024. Ya, baik. Iya betul Bapak Ibu, memang tahun ini kan kita sifatnya transisi ya. Tahun ini sifatnya transisi. Jadi kalaupun pembangunan, pelaksanaan rencana aksi pun tidak bisa full ya 1 tahun ya. Mungkin nanti hanya akan beberapa bulan. Bisa jadi misalkan 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Memang tidak akan full. Nah, bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu sudah melakukan RB tematik? Nah, saya nggak tahu nanti apakah itu memang RB tematik atau bukan, begitu ya, yang disebut RB tematik atau bukan. Mungkin kalau dia itu pilot project ya, karena ada di kemiskinan itu kan kita sudah 2 kali pilot project ya. Bahkan pilot project yang pertama itu sudah sudah di Monef gitu ya hasilnya ya. Itu mungkin kita bisa bilang sudah melakukan RB tematik. Nah, Bapak Ibu yang misalkan belum
pilot project, apakah itu sudah bisa dibilang RB tematik atau tidak? Nah, nanti disampaikan aja kepada kami. Nanti kami akan lihat apakah memang itu RB tematik atau bukan, begitu ya. Tentunya nanti akan ada pedomannya, karena nanti kan kami akan meminta ke Bapak Ibu menyampaikan rencana aksinya, sama menyampaikan laporan singkatnya kepada kami untuk jadi bahan telaahan untuk kami. Nah, nanti dampaknya, semua data-data dampak itu akan kami bekerja sama dengan BPS, Bapak Ibu sekalian. Jadi dampaknya itu informasi ya, capaian-capaian dampaknya bukan dari Bapak Ibu sekalian. Menpan akan bekerja sama dengan BPS dan juga instansi lain terkait untuk mendapatkan data-data capaian. Itu mungkin Mbak Lauren. Ya, baik Mbak Umu. Di Zoom meeting ini sudah ada 2 yang resen nih Mbak. Mungkin kita beralih ke pertanyaan dari Bapak Ibu yang raise hand di Zoom meeting ya. Mungkin yang pertama Pak Amiruddin dari Kementerian Luar Negeri. Silakan Pak. Silakan Pak Amiruddin, mungkin bisa di-unmute kalau mau bertanya. Oke, terima kasih Mbak Loren. Ibu narasumber, Bu Umu yang saya hormati. Dalam pemahaman kami, di setiap instansi pemerintah dalam pelaksanaan RB itu penekanannya terhadap SDM operator. Jadi karena faktor utama kunci keberhasilan pelaksanaan RB adalah didorongnya program-program utama dalam bidang pembangunan aparatur negara atau ASN. Dalam kaitan ini, yang mungkin menjadikan titikkan concern kami adalah bagaimana peran dan kompetensi setiap fungsional, karena kita lagi gencar ya diseminasikan tentang pemahaman fungsional itu dalam mendukung pelaksanaan itu RB. Sebagaimana kita tahu bahwa terakhir Permen RB mengeluarkan Permen nomor 1 tahun 2003 yang merupakan perbaikan dari Permenpan 13 tahun 2019 tentang CF. Jadi penekanan adalah bagaimana peran dan peningkatan kapasitas CF dalam mendorong pelaksanaan RB di setiap kementerian lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, sempat tadi saya tangkap terkait dengan akan dirubahnya PMPRB, pola baru daripada PMPRB. Penilaian mandiri pelaksanaan RB setiap KL. Dalam pemahaman kami, modulasi PNPRB yang lama itu sangat banyak varian bukunya gitu. Bahkan mungkin beberapa upload dokumen yang dibutuhkan itu sangat cukup rumit. Harapan kami ke depan, pola seperti apapun lah yang nanti diakomodasi atau dijadikan suatu rujukan, lebih mensimplifikasi, lebih mempermudahkan agar terbangun suatu efektivitas penilaian itu sendiri. Mungkin itu, mohon maaf. Terima kasih Mbak Loren. Selamat siang. Silakan Mbak Umu mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Amiruddin dari Kemenlu ya Pak. Saya coba menjawab sesuai dengan konteks RB Pak ya, karena nanti pertanyaan Bapak yang pertama itu nanti akan terkait dengan Deputi SDMA. Mungkin saya akan bicara terkait dengan konteks RB-nya Pak Amiruddin, mohon izin. Jadi Pak, bagaimana peran setiap fungsional ya, dan juga bentuk pengembangan kompetensi untuk mendorong pelaksanaan RB setiap instansi pemerintahan ini seperti apa? Tentunya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Antara SDM ya, pembangunan SDM aparatur ASN dengan RB ini juga seperti dua sisi mata uang gitu ya. RB mendorong pembangunan SDMA, SDMA juga akan mendorong percepatan RB. Jadi ini memang hubungannya adalah mutualisme. Begitupun kami di Kementerian Pan RB juga selalu ketika membuat kebijakan itu selalu bertukar pikiran gitu ya, mengajak atau berkolaborasi. Nah, Pak Amiruddin tentunya dengan adanya simplifikasi dari jabatan fungsional ini ya, peraturan jabatan fungsional ini, kami berharap ASN ini tidak lagi disibukkan yang sifatnya pemenuhan atau dokumentasi. Nah, ini saya rasa Pak Amiruddin sepakat ya, ini sejalan dengan yang evaluasi RB sekarang. Ini terkait dengan pertanyaan Bapak nomor 2. Nantinya Pak, yang evaluasi RB ini Pak, kami tidak akan meminta Bapak Ibu sekalian untuk mengumpulkan data dukung yang menurut tadi Pak Amiruddin rumit ya Pak ya.
banyak sekali gitu ya. Yang tadi kalau di paparan saya itu jumlahnya sekitar 279 kriteria. Sekarang kami tidak akan meminta Bapak Ibu mengumpulkan itu lagi. Karena apa? Karena kami ingin yang Bapak Ibu lakukan itu adalah reform yang sifatnya substansi, yang benar-benar adalah untuk merubah terkait dengan perubahan yang dibutuhkan oleh internal Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lagi kita sibuk untuk mengurusi data dukung. Sebagaimana Permenpan Japfung yang baru, itu jangan lagi ASN sibuk untuk ngurusin dupak gitu ya. Jadi sibuknya apa? Sibuknya adalah berkinerja, mewujudkan ekspektasi pimpinan dan juga mewujudkan kinerja organisasi. Nah ini kita sejalan Pak sebenarnya. Jadi saya yakin dengan ASN kita tidak lebih banyak sibuk ngurusin dupak Pak, saya yakin nanti akan bisa lebih mendorong perubahan-perubahan yang untuk RB ini Pak Amiruddin ya. Jadi ini pertanyaan Bapak sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 ini terkait. Demikian mungkin Pak Amiruddin. Tapi sedikit pendalaman. Yang pertama, saya belum dapat clue ya, dapat suatu benang merahnya terkait peran maksimal dari JF itu sendiri dalam membangun pelaksanaan RB. Itu belum tergambarkan dari pernyataan pembicaraan dari Ibu. Mohon pendalaman di situ, Bu. Iya Pak. Tentunya kalau kita JF ini ya Pak tidak lagi sibuk mengurusi dupak begitu Pak ya. Sibuk nanti akan fokusnya adalah ke kinerja. Nah, memperbaiki melakukan RB ini kan juga sebenarnya bagian dari peningkatan kinerja Pak Amiruddin ya. Jadi JF yang misalkan waktunya, kalau saya pribadi Pak mengumpulkan dupak saya sebagai Japfung analis kebijakan itu bisa 3 hari Pak, saya tidak melakukan pekerjaan apapun. Karena biasanya misalkan ditumpuk 1 tahun, jadi banyak sekali data dukung yang saya lakukan Pak Amiruddin. Nah 3 hari ini kalau kita alihkan energi kita, waktu kita Pak, untuk melakukan reform, misalkan kami melakukan sharing knowledge gitu ya Pak ya, atau misalkan kami jelas membuat kegiatan atau inovasi atau apapun yang sifatnya konkret dibutuhkan, itu menurut saya justru lebih produktif dan mendorong RB Pak Amiruddin. Nah ini saya pribadi bersyukur Pak dengan keluarnya Permenpan 1 nomor 2023 ini. Mungkin demikian Pak Amiruddin. Good. Makasih Mbak Loren, makasih Ibu. Sama-sama Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Amiruddin. Kemudian masih ada nih Mbak Umu yang raise hand dari Pak Kolik. Mungkin bisa unmute apabila ingin bertanya. Ya, silakan Pak Kolik. Ya, selamat siang, izin. Saya Kolik dari Biro Perencanaan Kementerian LHK. Ini Bu, saya mau tanya terkait dengan kebijakan dari Menpan RB ya. Ada yang disebut dengan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Nah, di ujungnya itu di 2024 tuh diharapkan bahwa nanti kita akan menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, pertama, apa yang disebut dengan birokrasi berkelas dunia? Kedua, apakah kita sudah menuju ke sana? Bagaimana evaluasinya untuk setiap instansi pemerintah? Harapannya itu ada semacam kebijakan, kementerian ini kurang ini, pemerintah desa ini kurangnya ini, sehingga di 2024 itu goalsnya itu tercapai semua. Nah, seperti itu mungkin Bu, sejauh mana Bu kebijakan ini berjalan? Makasih Bu, mangga. Oke, langsung aja ya Mbak Loren ya. Makasih banyak Pak Kolik atas pertanyaannya Pak. Mbak Umu? Ya, suara saya bisa didengar ya, nggak putus-putus ya Mbak Loren ya. Baik. Aman Mbak. Oke. Pak Kolik, pertanyaannya bagus nih Pak. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya Pak ya dengan baik. Jadi Pak, memang cita-cita kita adalah menjadi world class birokrasi gitu ya. Nah, world class birokrasi itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat di Grand Design Pak dan juga di PowerPoint yang tadi saya sampaikan di awal, ciri world class birokrasi yang diinginkan di Grand Design ya pada waktu penyusunannya kira-kira 13 tahun yang lalu gitu ya, itu menginginkan adanya pemerintahan yang dinamis Pak, dynamic governance. Nah,
Kalau kita bicara tentang dynamic governance ya, ini sebenarnya kita misalkan banyak belajar dari kasus Singapura. Bagaimana Singapura, negara yang dekat dengan kita gitu ya, itu bisa pemerintahannya sangat baik gitu ya, bisa efektif, efisien, bersih, tanpa korupsi dan lain sebagainya. Tentu kita menetapkan itu ada alasannya. Kita pengen punya daya saing seperti halnya Singapura. Nah, bagaimana kemudian world class birokrasi ini gimana? Yang pertama tadi dynamic governance, Pak, yang dinamis. Nah, kalau kita bicara dinamis, tentu dia harus agile. Ya, Pak, harus lincah, Pak. Harus bisa adaptif. Nah, kalau di dalam buku tentang dynamic governance karangan dari Neo Bonsyong itu disebutkan, Pak, ada 3 aspek, Pak, yang penting, Pak, untuk penciptaan dynamic governance, Pak. Yang pertama adalah adaptive policy, Pak. Jadi kebijakan-kebijakan ini memang harus adaptif. Tidak bisa kita menjadi dynamic governance, Pak, pemerintahan yang dinamis, kalau kebijakannya masih sangat kaku dan tidak adaptif. Tidak bisa merespon perkembangan-perkembangan yang terbaru, Pak. Nah, yang kedua, ini adalah terkait dengan proses dan juga people, Pak. Proses dan juga people. Orangnya yang juga harus kompeten, ya, harus profesional, harus punya kemampuan untuk berubah, beradaptif. Makanya kita kita juga terus sounding masalah berakhlak gitu ya, internalisasi berakhlak. Juga nanti adalah terakhir nanti akan ada culture ya. Juga prosesnya agile proses dan juga able people. Proses ini, Pak, ini harus juga tidak boleh kaku. Jadi ketika kita memang harus luas, harus fleksibel, maka proses harus mengikuti itu. Nah, salah satunya itu adalah dengan transformasi digital, Pak, yang mempercepat itu. Nah, nanti ini semua nanti akan dibungkus dengan culture-nya, Pak. Nah, culture-nya itu nanti dibangun dari budaya berakhlak, tapi kita punya budaya yang semakin baik gitu. Nah, ini ada 3 hal yang menurut buku Dynamic Governance ini penting untuk menciptakan dynamic governance gitu ya, pemerintahan yang dinamis yang kita definisikan sebagai world class birokrasi tadi. Tapi kalau kita bicara tentang indikator, Pak, gimana kita tahu bahwa kita sudah world class? Ini paling mudah, Pak Kholik, adalah coba kita sejajarkan indikator-indikator birokrasi kita dengan negara lainnya. Ada beberapa indikator, Government Effectiveness Index misalkan, EODB, CPI, Pak, yang baru-baru ini keluar dan ternyata sangat disayangkan ya, justru misalkan ini kita turun. Atau misalkan indikator-indikator lain, kita tuh udah sejajar belum sih gitu ya, karena kita kan mau bilang kita berkelas dunia gitu, Pak. Nah, jadi kami dengan hal ini roadmap penajaman, roadmap perubahan ini pun kami sesuaikan, Pak. Makanya kami fokus di RB General itu, Pak, langsung jelas kami definisikan sasaran RB ada 2. Transformasi digital untuk mendorong agile proses tadi. Satu lagi adalah pembangunan SDM-nya, Pak, budaya berakhlak dan juga SDM yang profesional. Ini untuk mendorong adanya able people tadi, Pak, dan juga culture. Nah, ini mudah-mudahan dengan resep ini, Pak, itu bisa setidaknya mempercepat realisasi dari cita-cita kita, Pak. Nah, indikator-indikator yang sebenarnya dalam RB ini saya rasa menunjukkan apakah kita udah pada track yang benar atau belum, sebagaimana tadi pertanyaan Pak Kholik gitu ya. Nah, ada hal-hal yang kita sudah on the track, tapi ada hal-hal lain yang ternyata perlu kerja keras atau perlu mempercepat hal-hal itu, gitu, Pak. Nah, kami, Pak, sebenarnya di Deputi RB Kunwas ya, Kementerian RB ini saat ini terus mengembangkan inisiatif kami untuk membuat World Class Birokrasi Award. Jadi Pak Kholik, kami itu pengen mencari model instansi pemerintah atau unit kerja yang merupakan world class birokrasi. Gitu. Jadi kami pengen cari world class birokrasi yang mana nih? Dengan sebelumnya kami juga akan mencari world class birokrasi yang ideal itu yang seperti apa modelnya gitu ya. Gitu. Jadi dengan adanya World Class Birokrasi Award ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian itu bisa mendorong realisasi dari world class birokrasi yang menjadi cita-cita kita. Demikian mungkin Mbak Lauren, apakah suara saya bisa terdengar ya? Karena di sini sepertinya saya freeze.
Ya. Mbak Loren, apa suara saya bisa didengar ya, Mbak? Mohon maaf, sepertinya Ya, tadi ada Bu. masalah dari internet. Saya tadi terputus. Saya yang terputus ya tadi ya. Ini mohon maaf Saya Bapak juga Ibu. terputus, Mbak. Oh, berarti internet kantor ya. Pak Iya. Holik, memang nanti kalau mau diskusi lebih lanjut Pak, dua arah, boleh Pak, mungkin kita di forum lain ya. Jadi kalau boleh Pak Holik, kita kasih kesempatan dari Bapak Ibu lain yang ingin menanyakan gitu ya. Baik, Mbak Umu. Mungkin kita, karena sudah tidak ada yang raise hand, Mbak Umu, kita sedikit beralih ke pertanyaan di YouTube ya, Mbak ya. Dari Bapak Joshua, mohon petunjuk terkait tata cara mengkolaborasikan berbagai instrumen yang tersedia dalam RB saat ini, sehingga perencanaan kita jadi lebih matang dalam penata laksanaan RB tematik dan RB general saat ini. Silakan, Mbak Umu. Oke, terima kasih Mbak Loren. Tadi dari siapa ya Mbak ya? Dari Pak siapa ya? Pak Joshua. Pak Joshua. Oke, baik. Pak Joshua, memang ya, ini pertanyaan teknis Pak, tapi saya coba akan ilustrasikan sedikit ya Pak ya. Jadi Pak Joshua, tadi kami sudah sampaikan ada beberapa indikator ya yang misalkan ini akan menjadi ukuran kemajuan ya RB instansi pemerintah. Saya contohkan, misalkan ternyata dari beberapa indikator yang ada di sini, gitu ya, kita masih rendah dalam hal misalkan indeks pelayanan publiknya, Pak. Kita masih rendah indeks pelayanan publiknya, misalkan. Nah, tentunya nanti dari Kemenpan RB secara khusus ya, Deputi Pelayanan Publik kan nanti akan menyampaikan apa sih yang kemudian komponen yang membuat indeks pelayanan publik ini rendah, gitu ya. Atau di SKM, Pak. Di SKM, kita di SKM ini adalah untuk mengukur capaian ya sasaran strategis. Ternyata masih rendah, Pak. Dan ada mungkin beberapa indikator lain yang rendah. Nah, yang rendah-rendah ini, Pak, ini bisa Bapak tetapkan rencana aksinya supaya bisa lebih meningkat. Atau tadi ya, yang dia belum sesuai dengan target nasional, itu bisa didorong, bisa diprioritaskan untuk menjadi rencana aksi dalam RB General. Gitu ya, bisa dipertahankan. Oh, kalau kita masih rendah SPBE, apalagi sakitnya, opini BPK kita belum WTP, kemudian misalkan employer branding kita belum maksimal, indeks berakhlak kita belum maksimal, SPI kita belum maksimal, apalagi. Nah, coba kita cari nanti mana yang masih rendah dan nanti akan kita pilih. Yang masih rendah inilah yang akan kita pilih sebagai rencana aksi, Pak. Gitu. Jadi memang pemilihannya adalah seperti itu. Nah, nanti ketika Bapak sudah memilih rencana aksi, pilihlah PIC, Pak, pelaksana ya atau penanggung jawab dari rencana aksi tersebut yang memang unit yang punya kewenangan terkait dengan indikator tersebut. Jadi kalau seandainya misalkan ini terkait dengan indeks SPBE mau ditingkatkan, PIC-nya perlu Bapak tunjuk unit yang punya tanggung jawab untuk meningkatkan nilai SPBE. Kenapa demikian? Karena unit tersebutlah sebenarnya yang paling mengetahui masalahnya. Unit tersebutlah yang paling bisa bergerak, Pak, untuk melakukan SPBE. Itu menjadi misalkan koordinator atau PIC-nya. Tetapi kemudian misalkan kita perlu tambahan orang dari luar unit tersebut untuk memperbaiki SPBE. Nah, itu diperbolehkan, Pak Joshua. Nah, memang kolaborasinya, Pak, penetapan kolaborasi pelaksanaannya ini harus kita tetapkan dulu apa rencana aksinya, baru kemudian bisa kita tetapkan siapa pelaksananya. Nah, kira-kira seperti itu Pak Joshua, Mbak Loren. Baik, Mbak Umu.
Mungkin karena keterbatasan waktu kita, Mbak, satu pertanyaan lagi, Mbak, terakhir yang juga sudah ditanyakan oleh instansi pemerintah ya. Dengan adanya RB tematik dan perubahan regulasi, bagaimana dengan evaluasi atau pembangunan ZI? Karena ZI sendiri kan adalah miniatur dari pelaksanaan RB. Apakah regulasi yang terkait dengan ZI juga akan ada perubahan? ZI juga akan ada perubahan. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti terkait dengan ZI secara lebih detail akan ada forum sendiri ya, akan ada tema sendiri ya, khususnya terkait dengan kebijakan tahun ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, saat ini belum ada perubahan terhadap Permenpan 90 tahun 2021 sehingga pembangunan ZI tetap mengacu kepada permen tersebut. Nah, kalau kita lihat permen tersebut itu kan pembangunan dilakukan kepada 6 area perubahan. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal sekali diskusi kita bahwa sebenarnya bisa jadi Bapak Ibu sekalian 8 area perubahan itu saja, di 6 area perubahan itu saja. Tinggal kita yang mendefinisikan mana area yang prioritas. Gitu. Jadi tidak wajib melaksanakan semuanya, tetapi pilihlah yang paling prioritas dari antara area-area itu, dari antara permasalahan-permasalahan itu. Jadi pembangunan ZI masih mengacu kepada Permenpan 90 sebagai payung hukum yang sekarang masih berlaku ya, belum dicabut Bapak Ibu sekalian. Apakah akan ada penyesuaian? Bisa jadi Pak, Bu. Bisa jadi akan ada penyesuaian, tapi kami belum bisa menyampaikan apakah itu di tahun ini ataukah di tahun depan. Nah, ini kami belum bisa menyampaikan hal tersebut, mungkin nanti akan ada di kesempatan lain. Tetapi sebelum ada statement perubahan, saya rasa Permenpan kita mengacunya kepada pembangunan di Permenpan 90 saja. Gitu. Dan itu memang tidak menyalahi ya, karena memang aturannya demikian. Demikian mungkin Mbak Lauren. Baik, terima kasih Bu. Pas berakhir kita di jam 12 untuk sesi bisa tanya kebijakan PAN RB dengan topik evaluasi RB tahun 2023 ini. Mungkin untuk informasi-informasi terkait dengan update kebijakan ini akan kita sosialisasikan lagi ya Mbak gitu ketika memang sudah resmi Permenpan Roadmap RB yang baru ini kita rilis ya Mbak ya. Mungkin itu saja dari kami, dari saya dan juga Mbak Umus selaku narasumber pada Bisa Tanya Kebijakan PAN RB hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah kata atau salah penyampaian yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Semoga sesi Bisa Tanya ini bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan pelaksanaan RB kita ke depannya seperti apa. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lauren, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak.
3